Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, Sarjana Sosial MSI. Indiden saya adalah 072 60 66 901. Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Kemudian mata kuliah yang saya ampuh adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja pemerintah daerah ini atau mata kuliah kinerja pemerintah daerah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa, khususnya pada mahasiswa seterusnya. Di mana pada mata kuliah kinerja pemerintah daerah ini pada hakikatnya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, baik di daerah provinsi, kabupaten maupun di daerah kota. Kemudian CPNK atau capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK meliputi CPNK mata kuliah kinerja pemerintah daerah meliputi 1, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kinerja pemerintah daerah. Kemudian CPNK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kinerja pemerintah daerah. Kemudian CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan faktor-faktor kinerja pemerintah daerah. Kemudian CPNK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan karakteristik kinerja pemerintah daerah. Kemudian CPNK yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan aspek-aspek dan tujuan kinerja pemerintah daerah. Kemudian CPNK yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Kemudian CPNK yang ketujuh adalah mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan kebijakan pemerintah daerah. Mata kuliah kinerja pemerintah daerah ini terdapat sub CPNK. Dalam hal ini ada 14 sub CPNK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kinerja pemerintah daerah. Kemudian sub CPNK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan ruang lingkup kinerja pemerintah daerah. Kemudian sub CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan faktor-faktor kinerja pemerintah daerah. Kemudian sub CPNK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan karakteristik kinerja pemerintah daerah. Kemudian yang sub CPNK yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan aspek-aspek dan tujuan kinerja pemerintah daerah. Kemudian yang CPNK yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan proses dan langkah-langkah penyusunan RKPD atau Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah. Kemudian sub CPNK yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan dalam penyusunan RKPD. Kemudian sub CPNK yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konten atau muatan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian sub CPNK yang ke-9,
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manfaat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah bagi pemerintah daerah. Kemudian sub CPNK yang ke-10, mahasiswa mampu dan juga memahami prosedur kegiatan pemerintah daerah. Kemudian CPNK yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan program dan kebijakan pemerintah daerah. Kemudian sub CPNK yang ke-12, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan daerah. Kemudian CPNK yang ke-13, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kewenangan pemerintah daerah. Kemudian CPNK yang ke-14, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pembinaan dan juga pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran mata kuliah kinerja pemerintah daerah ini, saya menggunakan beberapa literatur. Yang pertama adalah Alaiya Hikmah pada tahun 2018 dengan judul Pengukuran Kinerja. Saya ulangi, Alaiya Hikmah pada tahun 2018 dengan judul Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Kemudian yang kedua adalah Mulia Andria pada tahun 2018 dengan judul Kinerja Keuangan Daerah. Kemudian yang ketiga, literatur yang ketiga adalah Sri Maulidia pada tahun 2014 dengan judul Pelayanan Publik. Kemudian literatur pendukung yang lain yaitu Jum Anggraini pada tahun 2011 dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Kemudian yang terakhir Herawati Hanif yaitu pada tahun 2020 dengan judul Manajemen Pemerintahan Daerah. Itulah beberapa literatur atau referensi yang saya gunakan untuk perkuliahan selama 1 semester ke depan. Jadi beberapa literatur itu adalah digunakan untuk 1 semester ke depan. Selanjutnya, keluaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menulis artikel berkaitan dengan performance kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan profesional. Kemudian dalam proses belajar mengajar atau dalam metode pembelajaran, saya menggunakan pertama adalah ceramah. Maksudnya metode ceramah. Kemudian yang kedua metode tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah diskusi kelompok atau small discussion. Kemudian yang keempat adalah pemberian tugas baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian juga menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana dari SCL ini memberikan ruang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih aktif di kelas. Kemudian sistem penilaian yang saya terapkan, sistem dan komponen penilaian, yaitu tingkat kehadiran 20%, kemudian tugas 10%, dan UTS atau ujian tengah semester 30%, dan UAS ujian akhir semester adalah 40%. Demikianlah paparan berkaitan dengan mata kuliah kinerja pemerintah daerah ini. Selanjutnya, mari kita ikuti cuplikan berikut sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya?
Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan materi kinerja pemerintah daerah. Minggu yang lalu kita sudah berbicara berkaitan dengan pengertian kinerja pemerintah daerah, ruang lingkup dan lain sebagainya. Untuk itu sekedar mereview ya, sekedar mereview yang kemarin. Mungkin ada yang ingat kinerja itu ada berapa jenis? Ada 3, Pak. Ya. Terus coba sebutkan. Kinerja individu, Ya. kinerja tim atau kelompok, dan kinerja organisasi. Oh ya. Jadi betul ya. Kinerja itu ada 3 secara umum ya. Kinerja individu, kemudian kinerja tim atau kelompok, dan kinerja organisasi. Ya. Mungkin ada yang ingat, semua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk kinerja individu? Nah, untuk kinerja individu itu meliputi faktor. Siapa? Coba acungkan tangan. Oh ya, ya silakan. Untuk kinerja individu itu meliputi faktor pengetahuan, kemampuan, dan motivasi. Ya, ya betul. Jadi yang terkait dengan kinerja individu itu antara lain ada aspek pengetahuan, aspek knowledge, ya. Kemudian setelah itu aspek motivasi. Motivasi itu dalam artian self motivation, artinya motivasi yang dari dalam dia sendiri untuk misalnya berprestasi, untuk misalnya keperluan penghargaan dan lain sebagainya, atau tujuan secara umum dari kinerja itu sendiri. Kemudian setelah itu ada juga tim ini ya, kinerja tim ya, atau kinerja kelompok. Kira-kira ada yang ingat faktornya apa saja? Pak, Oh ya. waktu kinerja tim atau kelompok itu ada 3 faktor, Pak. Iya. Yang pertama ada keratan tim, kedua ada kepemimpinan, dan yang ketiga adalah struktur tim. Betul. Jadi kalau kita berbicara tim, ya pasti di situ dalam bentuk kelompok. Makanya betul tadi dikatakan ada keeratan. Kalau tidak ada keeratan itu berarti bukan tim, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu di situ ada kepemimpinan, ya aspek leadership. Nah kalau berbicara tim, ya itu ada atasan, ada bawahan. Maka daripada itu pasti juga di situ ada yang namanya struktur daripada tim itu sendiri, gitu ya. Jadi ada atasan, ada bawahan, itu ya. Nah, satu lagi mungkin kinerja organisasi ya. Ya silakan. Kinerja organisasi ada 2, Pak, meliputi Ya. lingkungan, pilihan strategi, dan budaya organisasi. Oh ya betul. Jadi kinerja organisasi itu salah satunya meliputi lingkungan. Lingkungan apa itu? Lingkungan kerja. Selain daripada itu ada budaya kerja, gitu kan tadi. Jadi budaya kerja, kemudian di situ lingkungan kerja. Artinya kalau lingkungan kerja bagaimana di situ bangun harmonisasi kerja di antara semua karyawan, gitu ya, atau semua pegawai. Karena itu di Pemda biasanya pegawai. Kemudian tadi apalagi yang Strategi dan ya organisasi. strategi. Nah strategi itu kaitannya dengan misi maupun juga visi yang ada di pemerintah daerah itu sendiri, khususnya pada instansi yang bersangkutan. Nah lebih jelasnya mungkin seperti ini ya. Nah ini, itu yang tadi itu masing-masing itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Apakah itu mulai yang pertama tadi, misalnya terkait dengan faktor knowledge, kemampuan, pengetahuan, kemudian setelah itu skill, ya adalah kompetensi atau kemampuan. Kemudian setelah itu berikutnya yang ini adalah peran atau motivasi dulu untuk yang tadi yang individu. Nah kemudian setelah itu peran di sini. Peran di sini maksudnya dia itu berperan sebagai apa? Apakah itu sebagai pengambil kebijakan atau sebagai pelaksana kebijakan? Oleh karena itu maka di situ harus jelas secara umum bahwa terkait dengan peran-perannya itu. Kemudian berikutnya yang ini juga seperti yang dikatakan tadi ada kepemimpinan, ya, ada leadership di situ. Kemudian setelah itu ada yang namanya struktur tim, ya.
itu tadi sudah saya jelaskan yang seperti terkait dengan bawahan atasan gitu ya. Kemudian leadership pasti di situ ada kepemimpinan. Namanya kepemimpinan mungkin juga ada yang di situ style leadership ya, ada gaya kepemimpinan dan lain sebagainya. Demikian juga yang ini, yang organisasi ya. Organisasi tidak terlepas daripada tim di situ ya. Kemudian juga ada strategi di situ. Strategi itu apa? Strategi yang dimaksud itu adalah strategi yang mau dicapai dalam bentuk organisasional di instansi yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian, maka kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pada kinerja organisasi ini adalah bentuknya secara kelompok, bentuknya secara kebersamaan di situ. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita berbicara pemerintah daerah, maka sama dengan berbicara tim atau kelompok dalam menentukan penilaian kinerja. Itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita berbicara berkaitan dengan atau membahas berkaitan dengan karakter daripada kinerja. Nah, karakter daripada kinerja pemerintah daerah ini antara lain meliputi memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi itu maksudnya di situ bahwa tidak hanya tanggung jawab terhadap institusi, tapi tanggung jawab terhadap pribadi. Nah, tanggung jawab pribadi itu seperti apa? Misalnya melaksanakan tugas itu, apakah hanya sekedar melaksanakan atau demi karir? Nah, oleh karena itu, maka ketika dia itu ingin bangkit karirnya, ingin orbit misalnya, maka harus melaksanakan kinerjanya, tanggung jawab itu dengan baik sehingga kinerjanya itu beroutput baik, kan gitu ya. Oleh karena itu, maka yang pertama itu adalah tanggung jawab pribadi. Dalam artian pribadinya itu meningkatkan daripada kinerja mereka sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan kan dapat mengambil keputusan. Maksudnya mengambil dan juga menanggung risiko yang dihadapi. Nah, risiko yang dihadapi secara umum itu memang itu adalah risiko instansional. Tetapi ketika itu tugas-tugas dan kewajiban melekat pada pribadinya, tidak mungkin juga itu harus dilepaskan daripada itu. Artinya bahwa tugas-tugas yang melekat pada dirinya itu adalah menjadi tanggung jawabnya. Itu maksudnya ya. Kemudian setelah itu berikutnya adalah memiliki tujuan yang bersifat realitas. Nah, tujuan yang realitas itu dalam artian apakah itu tujuan secara grand goal ya, atau tujuan yang secara umum di situ, maupun juga itu tujuan bersifat individual goal ya. Kalau sifatnya individual goal itu berarti pribadinya itu harus mempunyai semangat kerja, gitu ya. Semangat kerja itu dibutuhkan untuk meningkatkan daripada karirnya. Kalau tidak ini misalnya tidak bisa meningkatkan karir itu ya maka jabatannya hanya sampai di situ gitu. Sebaliknya kalau itu bisa meningkatkan karir dan lain sebagainya, maka mereka itu bisa dipromosikan pada akhirnya. Makanya di dalam jabatan daripada pemerintah daerah itu ada nanti yang namanya promosi, ada juga demosi, ada juga yang rotasi gitu ya. Nah, yang rotasi mungkin hanya dipindah aja mungkin karena sesuatu dan lain hal ya. Ada juga yang demosi. Demosi sebaliknya, demosi itu diturunkan dari jabatan semula gitu. Mungkin karena ada kasus dan lain sebagainya itu. Sebaliknya juga ada yang sifatnya diorbitkan melalui promosi. Nah, promosi itu berarti dia punya prestasi yang cukup untuk dilakukan atau untuk dipromosikan sebagai peningkatan daripada karirnya itu, termasuk golongannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka yang penting bagi setiap karyawan atau pegawai bagaimana di situ meningkatkan kemampuan pribadi untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian selain daripada itu juga memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan juga berjuang untuk merealisasikan tujuannya. Nah,
Di sini sama dengan yang tadi itu. Ada tujuan yang bersifat grand goal, ya, tujuan secara umum daripada instansi yang bersangkutan. Ada tujuan pribadi. Nah, tujuan pribadi itu bagaimana? Misalnya gini, saya mengerjakan pekerjaan itu tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi bagaimana saya nanti peningkatan karir itu betul-betul bisa dilakukan. Dalam artian begini. Di pegawai negeri itu kan ada jenjang-jenjang ya, jenjang-jenjang kepangkatan, golongan dan lain sebagainya. Ketika itu melakukan prestasi atau membuat prestasi yang baik, maka pasti dilakukan promosi-promosi tertentu sesuai dengan prestasinya. Dan sebaliknya biasanya itu di satu sisi ada penghargaan atau reward, di sisi lain ada sanksi. Jadi ada istilahnya itu reward and punishment. Reward itu bagi mereka yang berprestasi, sementara yang sanksi atau punishment bagi mereka yang misalnya melanggar atau biasa-biasa saja, atau mungkin ada kasus dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka punishment reward dan punishment itu adalah penting dalam rangka untuk membangun kegiatan kerja pada setiap karyawan yang ada di instansi itu. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan umpan balik atau feedback yang terkait dalam seluruh kegiatan yang ada atau yang dilakukan di pemerintah daerah. Nah, umpan balik ini juga penting. Karena apa? Kalau tidak ada umpan balik, maka semua kebijakan itu atau semua apa yang dilakukan oleh instansi itu adalah dianggap baik semua. Padahal belum tentu, ya. Apalagi itu terkait dengan public service, pelayan kepada masyarakat. Pasti di situ ada hal-hal yang kurang memuaskan. Ada hal-hal yang tidak tidak match dengan kepentingan masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, maka di situ perlu feedback, ya. Nah, tapi feedback yang dimaksud di sini itu adalah feedback internal sifatnya, yang bisa dilakukan antara atasan dengan bawahan. Contoh misalnya, ketika karyawan atau bawahan itu kurang senang dengan apa yang menjadi kebijakan daripada pimpinan, maka di situ boleh menyampaikan melalui feedback ini dalam bentuk kotak saran. Nah, kotak saran itu adalah efektif gitu ya untuk membangun istilahnya respon, saran, pendapat dan lain sebagainya dari bawahan gitu. Seringkali ya ada juga medianya itu ketika misalnya itu rapat-rapat ya, rapat bersama antara misalnya bawahan dengan atasan dan lain sebagainya. Tapi budaya kita itu ya kadang agak sungkan gitu ya, agak sungkan dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari kesungkanan itu, maka salah satunya adalah melalui media tadi itu kotak saran untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik dan lain sebagainya, tapi sifatnya yang membangun ya. Nah, sebaliknya atasan juga jangan anti kritik ya, harus menerima secara legowo apa yang menjadi aspirasi, kritik, kemudian masukan dan lain sebagainya dari bawahan itu ya. Jadi itu saya kira yang terkait dengan karakteristik daripada kinerja pemerintahan ini, khususnya di pemerintah daerah. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Ya silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Tadi dijelaskan bahwasanya terdapat tanggung jawab pribadi yang tinggi, di mana di dalamnya itu untuk meningkatkan karir dan meningkatkan prestasi. Maksudnya gimana Pak? Karena di dalam lembaga pemerintah itu kan kita tidak sendiri. Mungkin seperti itu Pak. Iya, betul. Jadi seperti di awal saya jelaskan tadi ya, memang di satu sisi itu adalah perlu untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap institusi karena memang tugas. Tapi di sisi lain ada juga tanggung jawab yang melekat secara pribadi untuk kepentingan pribadi individu yang bersangkutan. Apa kepentingannya? Kepentingannya untuk meningkatkan karir. Sehingga misalnya dari sekarang, artinya kan begini, masa saya harus seperti ini terus. Nah, paling tidak misalnya tahun depan saya ada perubahan. Tapi perubahan itu arahnya kepada peningkatan karir kan gitu ya. Peningkatan karir itu nanti akan berdampak, akan berpengaruh sebagai positive side effect terhadap peningkatan kinerja kan gitu ya. Ketika peningkatan kinerja itu dilakukan atau melekat pada seseorang, itu nanti pada outputnya adalah dipromosikan.
Nah, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Seperti penjelasan Bapak tadi bahwa salah satu karakteristik kinerja Pemda itu dapat mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. Iya. Kok sepertinya tanggung jawab pribadi. Oh ya, jadi begini, mengambil risiko, kemudian juga tanggung jawab pribadi, itu dalam artian yang melekat pada tugasnya. Contoh misalnya begini, ketika dia melaksanakan tugas dinilai oleh atasannya tidak mampu, maka bisa digeser kepada orang lain, kan gitu ya. Ketika digeser kepada orang lain, maka itu sudah menjadi catatan kepada atasan untuk tidak lagi mengemban tugas itu. Nah, artinya apa? Di situ resiko dan tanggung jawab dan sebagainya itu tidak mereka menjadi atau tidak bisa dilakukan secara baik. Kan itu ya. Oleh karena itu, maka disitulah peran daripada pimpinan untuk menyeleksi siapa-siapa yang tanggung jawab terhadap tugasnya, siapa yang tidak. Dan itu tadi akan berpengaruh atau berdampak kepada peningkatan karirnya masing-masing. Ya, kayak seperti itu ya. Ada lagi mungkin? Oh ya, silakan. Tadi kan dijelaskan salah satu karakteristik kinerja pemerintahan daerah, yaitu memanfaatkan umpan balik atau feedback. Umpan balik seperti apa kalau di pemerintahan, Pak? Oh ya, sebenarnya saya sudah nyinggung tadi. Jadi umpan balik yang efektif di pemerintahan itu ya, itu salah satunya berupa kotak saran. Karena kotak saran itu, tapi yang sifatnya internal ya, itu di situ boleh dengan identitas, boleh juga tidak. Kalau misalnya dengan identitas mungkin agak sungkan, tapi kalau itu misalnya tanpa identitas, tapi di situ memberikan saran dan lain sebagainya, dengan catatan ya itu tetap di dalam instansi yang bersangkutan, bukan keluar. Nanti artinya kalau itu misalnya di luar instansi atau misalnya di luar pintu lah katakanlah itu bisa jadi orang lain gitu ya. Tapi kalau itu di dalam yang sekiranya di situ tempat lalu lalang karyawan, baik datang maupun masuk, maka di situ disediakan kotak saran tadi, maka sudah pasti itu saran, informasi, masukan dan lain sebagainya dari karyawan atau pegawai yang bersangkutan. Maksudnya seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi medianya itu mulai rapat. Tapi seringkali ada pakewu dan lain sebagainya dengan atasan, ya, karena kadang masukan itu oleh atasan bisa dinilai lain. Harusnya memberikan masukan, tapi dinilai dianggap kritik gitu ya. Nah, makanya saya katakan tadi, seharusnya atasan itu jangan anti kritik, gitu ya. Harusnya atasan bersifat open dari semua, apakah itu masukan, saran, aspirasi dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, maka yang dilakukan oleh atasan itu adalah bersifat open management, ya kan? Nah, begitu juga dalam pelaksanaan semua kebijakan-kebijakan itu melalui open management. Sehingga di situ juga karyawan itu diorangkan, karyawan itu merasa dihargai, dan nanti itu akan berpeluang untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya. Itu ya. Nah, itu ya. Saya kira gitu ya. Ya. Terus gimana? Masih ada? Cukup? Cukup. Baik. Kalau sudah dianggap cukup ya, mungkin saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.